Selamat pagi jemaat sekalian, selamat mensyukuri dan menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama-sama dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Sola Gratia, jemaat sekalian. Saya yakin kita semua sebagai orang Kristen pernah mendengar ungkapan atau istilah ini. Sola Gratia adalah satu dari 5 semboyan reformasi. Masih ingat jemaat sekalian? Yang pertama adalah sola scriptura, yang kedua adalah sola gratia, yang ketiga sola fide, dan yang keempat solus Christus, dan yang kelima, yang terakhir, soli Deo Gloria. Sola gratia berarti, jemaat sekalian, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita terima, yang kita nikmati di dalamnya, dari istimewa, keselamatan, dan jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semua semata-mata hanya karena anugerah atau kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10, sola gratia inilah yang sungguh dihayati oleh Rasul Paulus. Demikian kita membaca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang, kata Rasul Paulus. Semata-mata karena kasih karunia Allah. Kita tahu bagaimana masa lalu Rasul Paulus di dalam kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia diubahkan begitu luar biasa. Bahkan ditetapkan untuk menjadi rasul bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu sebab jemaat sekalian, satu hal yang Rasul Paulus kehendaki terjadi dalam kehidupannya adalah bagaimana kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini tidak menjadi sia-sia. Ia berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi ia mau menegaskan bahwa inilah komitmen hidupnya atas kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ia terima. Dan sejarah mencatat jemaat sekalian bagaimana hidup dan karya Rasul Paulus yang luar biasa. Ia menjadi seorang rasul yang besar, yang terkenal. Ada banyak jemaat Tuhan yang ia dirikan sebagai buah pemberitaan Injilnya. Bahkan hampir setengah dari 27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Para ahli sepakat adalah buah karya tulisan Rasul Paulus, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana dengan kita jemaat sekalian? Seberapa besar penghayatan kita akan sola gratia di dalam kehidupan kita? Seberapa dalam kita menghayati anugerah atau kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita terima? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa kita ada sebagaimana kita ada sekarang, menikmati kehidupan, menikmati keselamatan, menikmati jaminan hidup yang kekal.
Semuanya itu semata-mata hanya karena anugerah atau kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jemaat sekalian, biarlah kita hayati sola gratia sepanjang umur kehidupan kita. Kita jalani kehidupan kita dengan benar dan penuh syukur. Kita setia memelihara dan menjaga iman percaya kita kepadanya. Dan kita lakukan semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan demikian puji Tuhan jemaat sekalian. Sebagaimana Rasul Paulus, maka anugerah atau kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.